Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sejatinya pembelajaran bukan hanya sekedar mengisi pengetahuan, tetapi menumbuhkan kesadaran. Itulah mengapa di setiap sekolah saat ini memerlukan pembelajaran yang mendalam, pembelajaran yang menyentuh hati, membentuk karakter, dan menumbuhkan tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Yoga Muhammad, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 57 Surabaya. Saat ini saya sedang mengikuti perlombaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran tahun 2025. Pijar bukan sekedar nama, tetapi sebuah filosofi cahaya kecil yang mampu menyalakan perubahan besar. Inilah alasan mengapa inovasi Pijar lahir, untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih mendalam dengan menggabungkan sains, nilai-nilai Pancasila, dan partisipasi aktif siswa. Di sekolah kami, masalah sampah plastik masih nyata. Terbukti jumlah plastik bekas es krim di kantin menumpuk sebanyak 500 buah dan galon air mineral sebanyak 40 buah per bulan. Tentu kondisi ini menunjukkan pentingnya pembelajaran berbasis sains melalui observasi lingkungan sekitar sebagai bentuk kesadaran awal dalam proses pembelajaran. Padahal semua ini akan menjadi sebuah peluang untuk ruang belajar dan berkreasi dalam menemukan solusi kreatif bagi lingkungan sekitar kita. Di sisi lain, data rapor pendidikan sekolah kami pada tahun 2002 dan 2023 menunjukkan penurunan pada sub-elemen penguatan karakter, yaitu gotong royong dan kemandirian. Artinya, anak-anak kita tidak hanya menghadapi tantangan lingkungan, tetapi tantangan karakter. Inilah celah yang harus kita isi, bagaimana menghadirkan proses pembelajaran yang bukan hanya sekedar teori, tetapi menghidupkan pengalaman yang bermakna atau meaningful learning dalam hal menumbuhkan kepedulian dan berkolaborasi. Perjalanan inovasi Pijar diwujudkan dalam 4 misi utama, yaitu Pijar Kesadaran, Pijar Aksi Kecil, Pijar Kreasi, dan Pijar Inspirasi. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang diimplementasikan di dalam kelas. Berikut implementasi dan proses pembelajaran mendalam dengan menggunakan media Pijar berbasis project-based learning di dalam kelas. Nah, ini adalah ilustrasi desain. Kenapa harus rumah? Karena kan arsitek identik dengan rumah. Jadi nanti di sini kalian akan menulis setiap kelompok, melihat sebagai perubahan paling menarik di lingkungan sekolahmu dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi ada isu-isu apa gitu yang betul-betul membuat kamu tuh concern dan sebetulnya perlu kita rubah bersama. Ada yang mau jawab? Oh, Dayu, boleh berdiri Dayu. Apa coba? Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, Pak Yoga akan selalu melakukan branding. Ini sebagai salah satu penguatan aspek joyful learning dalam pembelajaran mendalam ya. Jadi bukan hanya sebatas ice breaking, tetapi betul-betul ingin mengembalikan situasi berkesadaran kalian sebelum mulai pembelajaran. Silakan berdiri semuanya. Pak Yoga nanti akan secara random Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti, di mana nanti kalian akan melakukan proses identifikasi masalah.
pada tahap ini, di mana ide-ide mereka diwujudkan dalam praktek nyata. Pijar Air mencoba irigasi tetes untuk lidah buaya yang terintegrasi pada momen kegiatan kurikuler. Pijar Aksi Kreasi membuat poster kampanye dan produk dari timbulan sampah plastik di sekolah, sementara Pijar Inspirasi memproduksi konten digital untuk menyebarkan praktik baik dan berkolaborasi melalui live dan webinar kelas tentang kegiatan dan praktik baik. Setelah melewati proses eksperimen, kreasi, dan publikasi, siswa memasuki tahap refleksi dan diseminasi, yang kami sebut pijar refleksi dan diseminasi. Di sini, tiap tim pijar air, pijar aksi kreasi, dan pijar inspirasi memaparkan hasil karya dan pengalaman mereka. Siswa menceritakan bagaimana mereka merancang irigasi tetes, mengolah sampah menjadi produk bernilai, atau membuat konten digital yang menginspirasi komunitas. Saya ingin merefleksi sedikit bagaimana proses pembelajaran Pancasila bisa terintegrasi dengan PRLH ya. Oke, ada yang mau mencoba bagaimana menceritakan dan sharing kepada teman-teman yang lainnya seperti apa proses yang sudah kalian lalui. Dampak dari penggunaan media pijar dalam pembelajaran mendalam tidak hanya dirasakan di kelas, tetapi juga meluas ke komunitas belajar sekolah. Melalui kegiatan diseminasi, saya berbagi praktik baik kepada rekan guru dan komunitas, sehingga pembelajaran ini bisa direplikasi, dikembangkan, dan memberikan manfaat yang lebih luas. Yang paling menyenangkan adalah belajar PKN sambil praktik sains dan kreativitas. Sesuatu yang baru dan jarang sehingga membuat kami sadar bahwa kolaborasi bisa membuat pembelajaran lebih seru dan bermakna. Dari hal sederhana seperti mengamati sampah dan kondisi sekolah, kami bisa membuat video kreatif tentang lingkungan untuk menginspirasi teman-teman yang lainnya. Pijar membuktikan bahwa pembelajaran sains bukan hanya sebatas teori. Melalui pembiasaan sederhana yang konsisten, anak-anak belajar menjadi seorang peneliti muda, membuat mini riset, dan bahkan mencari solusi kreatif sendiri untuk lingkungannya ketika di dalam kelas. Dampak nyatanya terasa ketika anak-anak berada di dalam kelas. Mereka berusaha memaksimalkan berbagai potensi, baik itu nilai-nilai karakter ataupun pengetahuan melalui sebuah proyek yang mereka gagas sendiri. Ini membuktikan bahwa sains digabungkan dengan pembiasaan mampu menumbuhkan kesadaran dan melahirkan generasi yang peduli dan bertanggung jawab. Saya, Yoga Mar Muhammad, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 57 Surabaya. Saya percaya bahwa pembelajaran berbasis pembiasaan adalah sebuah pijar kecil yang mampu menyalakan perubahan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.